Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Salsabila Nawawi dengan NIM 104022330224 dan saat ini saya bersama dengan Fani. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan materi pada minggu ke-12 ini mengenai analisis data kategori. Boleh di next? Oke, untuk pertama kita mesti mengetahui apa itu data kategori. Di mana data kategori adalah jenis data yang dikelompokkan ke dalam kategori atau label tertentu dan tidak menunjukkan nilai numerik yang memiliki makna matematis. Di mana data ini digunakan untuk mengklasifikasikan karakteristik subjek penelitian berdasarkan sifat kualitatifnya. Nah, untuk contoh dari data kategori ini sendiri ada tiga, misal itu jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan. Kemudian untuk jenis-jenis data kategori itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada nominal dan yang kedua itu ada ordinal. Boleh next. Kita bahas mengenai perbedaan dari nominal dan juga ordinal ini, di mana nominal adalah skala nominal merupakan data yang hanya berfungsi sebagai label tanpa memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya itu jenis kelamin atau merek produk. Untuk ordinal sendiri, itu adalah data yang memiliki urutan atau tingkatan tertentu seperti tingkat kepuasan pelanggan atau tingkat pendidikan. Skala ini memungkinkan si peneliti melihat peringkat namun tidak dapat mengukur jarak antar kategori secara pasti. Selanjutnya mengenai tabel kontingensi, di mana tabel kontingensi adalah alat yang digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi dari dua variabel kategori secara simultan dalam bentuk tabel. Tabel ini digunakan untuk melihat hubungan atau asosiasi antar variabel, di mana cara kerjanya itu yang pertama, data disusun dalam bentuk baris dan kolom, kemudian yang kedua, setiap sel menunjukkan jumlah frekuensi kombinasi kategori. Fungsi dari tabel kontingensi ini sendiri adalah yang pertama, menyajikan distribusi frekuensi gabungan, kedua, mengidentifikasi hubungan atau asosiasi awal antar variabel, dan yang ketiga, menyederhanakan data agar mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Next. Nah, kita masuk kepada uji chi-square yang dilambangkan dengan X kuadrat, di mana uji ini tuh digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel kategori dengan ketentuan data berasal dari sampel acak, kemudian variabel bersifat independen, dan frekuensi harapan minimal kurang lebih atau sama dengan 5. Dengan catatan, kalau misalnya si asumsinya itu terpenuhi, chi-square menjadi metode utama untuk menguji independensi. Nah, untuk hipotesisnya ini sendiri, H0 itu tidak ada hubungan atau dia itu independen. Dan untuk H1-nya ada hubungan tapi tidak independen. Untuk statistik ujinya, memiliki rumus yaitu X kuadrat sama dengan sigma 0 dikurang E kuadrat per E. Boleh di next. Kemudian asumsi uji chi-square, di mana sebelum menggunakan uji chi-square ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, sampel itu dipilih secara acak. Kemudian setiap kategori bersifat paling eksklusif atau tidak tumpang tindih. Dan terakhir, frekuensi harapan tiap sel minimal 5. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hasil uji dapat kurang akurat dan perlu menggunakan metode alternatif. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji Fisher-Exact dan uji MC-Nemer. Dalam kondisi tertentu, uji chi-square tidak cocok digunakan atau syarat tidak terpenuhi. Karena itu ada metode alternatif yaitu uji Fisher-Exact dan uji MC-Nemer. Uji Fisher-Exact digunakan sebagai alternatif chi-square untuk sampel kecil.
jika jumlah responden sedikit atau ada sel pada tabel kontingensi yang frekuensinya sangat kecil kurang dari 5. Maka hasil chi-square bisa kurang akurat. Dalam kondisi ini, uji Fisher lebih tepat digunakan. Uji MC-NEMAR digunakan untuk data berpasangan atau pre-post. Data berasal dari responden yang sama, tetapi diukur 2 kali, sebelum dan sesudah perlakuan, sebelum dan sesudah promosi, sebelum dan sesudah pelatihan. Untuk contoh kasus uji chi-square ini, eh, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk? Karena kedua variabel berbentuk kategori, maka cocok menggunakan uji chi-square. Dapat dilihat dari tabel ini ada jenis kelamin, produk A, produk B, dan totalnya. Lalu untuk menggunakan uji chi-square ini dengan alfa sama dengan 0,0,5. Apa itu alfa 0,0,5? Alfa adalah tingkat signifikansi atau batas kesalahan penelitian sebesar 5%. Peneliti menerima kemungkinan salah keputusan sebesar 5%. Biasanya digunakan sebagai standar umum penelitian. Untuk H0 atau hipotesis nol, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk. Untuk H1 atau hipotesis alternatif, ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi produk. Untuk interpretasi hasil, jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Ada hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam riset bisnis, hasil ini menunjukkan bahwa satu variabel berpengaruh terhadap variabel lain. Misalnya, jenis kelamin memengaruhi preferensi produk. Jika p-value besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak. Tidak ada bukti hubungan yang signifikan antara variabel. Dalam riset bisnis, hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tidak memiliki pengaruh yang nyata. Hasil uji statistik dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis. Jika ada hubungan signifikan, perusahaan dapat menyusun strategi yang sesuai. Jika tidak ada hubungan, maka perusahaan dapat fokus pada faktor lain yang lebih berpengaruh. Untuk kesimpulannya, analisis data kategori memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian sosial maupun bisnis karena membantu memahami hubungan antar variabel kategorik. Yang kedua, dalam penerapannya, peneliti perlu menggunakan metode yang sesuai seperti uji chi-square, Fisher, atau MC-NEMAR, berdasarkan jenis data dan kondisi penelitian. Yang terakhir, pemahaman terhadap asumsi serta konteks penelitian sangat diperlukan agar hasil analisis dapat diinterpretasikan secara tepat dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan masuk ke uji ANOVA atau Analysis of Variance. Untuk eh, uji ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok. Tujuannya untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antar kelompok. Untuk jenis-jenis ANOVA-nya itu ada one-way ANOVA atau satu faktor. Yang kedua, two-way ANOVA atau 2 faktor bisa dengan atau tanpa interaksi. Yang ketiga, repeat measure ANOVA atau pengukuran berulang pada subjek yang sama. Untuk slide ini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis one way dan statistik uji ANOVA. Dalam one way ANOVA, dalam hipotesis one way, H0 menyatakan bahwa mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 hingga mu-k. Tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa setidaknya terdapat satu kelompok yang memiliki rata-rata berbeda dibanding kelompok lainnya. Untuk langkah perhitungannya dimulai dari menghitung rata-rata total dan rata-rata masing-masing kelompok. Setelah itu dihitung nilai SS atau sum of square, derajat bebas atau degree of freedom dan mean square. Kemudian diperoleh nilai F. Hitung yang akan dibandingkan dengan F-tabel untuk melihat nilai p-value. Jika F-hitung lebih besar dari F-table atau p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata signifikansi antar kelompok. Untuk asumsi ANOVA beserta kelebihan dan keterbatasan ANOVA, ANOVA memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi
antar kelompok agar hasil analisis valid. Asumsi pertama adalah independensi, yaitu data antar kelompok harus saling bebas dan tidak saling memengaruhi. Untuk asumsi kedua adalah normalitas, yang berarti data dalam setiap kelompok harus berdistribusi mendekati normal. Untuk asumsi ketiga, homogenitas varians, yaitu varians atau penyebaran data antar kelompok harus relatif sama. Lalu ANOVA memiliki kelebihan dan keterbatasan. Salah satunya lebih efisien untuk membandingkan banyak kelompok sekaligus dibandingkan melakukan uji satu secara berulang. Selain itu, ANOVA juga lebih kuat dalam mengendalikan tingkat kesalahan. Namun, ANOVA juga memiliki keterbatasan. Uji ini hanya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata, tetapi tidak menunjukkan kelompok mana yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan uji lanjutan atau post hoc test. Selain itu, hasil ANOVA dapat menjadi kurang akurat apabila asumsi-asumsinya tidak terpenuhi. Untuk kesimpulannya, yang pertama, ANOVA atau Analysis of Variance merupakan alat statistik penting dalam riset bisnis untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Metode ini membantu peneliti mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok secara objektif. Yang kedua, sebelum melakukan ANOVA, asumsi dasar seperti normalitas, homogenitas, varians, dan independensi data harus dipenuhi. Jika hasil ANOVA signifikan, maka diperlukan uji lanjutan post hoc test untuk mengetahui kelompok yang berbeda. Yang terakhir, latihan dan studi kasus membantu memahami penerapan ANOVA dalam situasi nyata. Praktik langsung juga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan hasil analisis dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.